Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin cookies yang paling gampang teman-teman, dan ini benar-benar enak. Ini adalah coklat kacang karamel. Ini bikinnya gampang, no oven, no mixer ya teman-teman, tapi rasanya benar-benar luar biasa. Ini kacangnya wangi banget, karamelnya juga terasa sekali, dan coklatnya itu dia benar-benar menyempurnakan dari rasa cookies ini. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Pertama-tama kita akan sangrai dulu kacangnya. Di sini saya pakai 500 gram kacang tanah kupas yang akan kita sangrai hingga berwarna coklat keemasan ya teman-teman, jangan sampai gosong. Bila warnanya sudah seperti ini, warnanya sudah coklat merata, kita sudah bisa matikan kompor dan kita biarkan dia sampai dingin dulu ya teman-teman. Nah, ini yang sudah dinginnya, sekarang kita akan hancurkan, kita akan blender. Di sini saya pakai food processor. Kalau kalian nggak ada, kalian bisa cincang dengan pisau atau kalian bisa giling-giling dengan botol. Untuk cairannya kita perlu 100 gram susu cair, dan kita akan tambahkan 40 gram creamer bubuk dan 10 gram susu bubuk. Kalau kalian nggak punya creamer bubuk, kalian bisa ganti semuanya dengan susu bubuk. Kita juga akan tambahkan garam sekitar 1/8 sendok teh. Ini akan kita masak hingga creamer dan susu bubuknya cair ya teman-teman. Sekarang untuk gulanya kita perlu 100 gram gula pasir yang akan kita bikin karamel. Bila sudah seperti ini prosesnya, kalian bisa mulai aduk-aduk ya teman-teman. Kita tunggu sampai seluruh gulanya cair, baru kita akan tuangi dengan cairan susu yang tadi sudah kita bikin. Pada saat campurin cairan ini, apinya kita matikan dulu ya teman-teman, karena nanti dia akan bergolak-golak. Kalau bergolak-golaknya sudah sedikit mereda, baru kita bisa nyalain apinya lagi. Dan apabila nanti ini sudah tercampur dengan rata, kita akan tambahkan dengan butter itu sekitar 15 gram. Kita juga akan tambahkan vanilla ekstrak sebanyak 1 sendok teh. Ini kita aduk-aduk lagi teman-teman sampai butternya cair dan sampai adonan ini menjadi kental, sampai dia udah bergolak-golak, berebusanya banyak sekali. Nah, bila sudah seperti ini, kalian bisa angkat dari kompor dan kita akan langsung tuangkan ke dalam adonan kacang yang sudah kita haluskan tadi. Ini pada saat panas-panas ini kita langsung aduk ya teman-teman, karena kalau nggak nanti dia keburu mengeras ya. Jadi ini langsung aja kita aduk. Selanjutnya saya akan tambahkan caramel sauce di sini sebanyak 50 hingga 100 gram. Kasihnya dikit-dikit dulu teman-teman sampai kira-kira dia pas gitu adonannya, tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu lembek. Untuk caramel sausnya ada di resepnya di video saya sebelumnya. Tetapi apabila kalian tidak punya caramel sausnya, gampang, kalian gak usah khawatir, kalian tinggal bikin gula yang tadi kita bikin itu sebanyak 2 resep.
Selanjutnya ini semua akan kita tata ke dalam loyang ya teman-teman. Loyang yang saya pakai adalah loyang 25 x 25 cm. Ini akan kita ratakan saja dengan tangan ataupun dengan gilingan kayu teman-teman ya, rolling pin. Jangan lupa loyangnya kita kasih tatakan kertas roti dulu ya teman-teman. Bila sudah rata, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan bikin lapisan atasnya. Yang kita perlukan adalah 250 gram dark compound teman-teman. Di sini saya pakai tulip, kalian bebas mau pakai merek apa saja boleh. Nah ini kita akan potong dulu kecil-kecil untuk memudahkan kita untuk mencairkan coklat ini. Dan wadah dari coklat ini sebaiknya dari keramik seperti ini ya teman-teman, dan tempatnya cukup besar. Ini akan kita panaskan di atas panci yang berisi air panas. Kita diamkan saja beberapa menit, nanti dia akan cair sendiri. Apabila coklatnya sudah 80% cair, kita angkat dari air panasnya, kita akan aduk-aduk hingga cair semuanya. Coklat ini kita aduk-aduk cukup lama ya teman-teman, mungkin sekitar 1 hingga 2 menit sampai coklatnya itu terasa sudah mengkilap, sudah halus, mulus dan sedikit mengental. Kalau sudah kira-kira sudah bagus adonannya, kita baru tuangkan ke atas kacang yang sudah tadi kita cetak di loyang. Untuk meratakan coklat ini cukup kita geser-geser aja loyangnya teman-teman ya. Kita geser ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, nanti dia akan rata dengan sendirinya. Dan bila sudah rata, kalian bisa goyang-goyangkan sedikit, pelan-pelan aja nampannya supaya hasilnya tuh lebih mengkilap. Setelah itu kita diamkan dulu teman-teman, kita tunggu sampai dia membeku. Nah ini teman-teman sudah membeku ya. Kalau seandainya di tempat kalian sulit untuk membeku coklatnya, kalian bisa masukin dulu ke kulkas, tapi jangan lama-lama. Jadi kalian masukin kulkas 5 menit terus keluarin. Kemudian kalian masukin lagi 5 menit, kalian keluarin. Kalian periksa sampai dia sudah cukup membeku. Jadi jangan coklatnya terlalu lama di dalam kulkas, kalau enggak nanti dia gampang mencair. Sekarang kita akan tutupi atas coklat yang sudah membeku ini dengan kertas roti ya teman-teman, karena ini akan kita masukkan lagi ke dalam loyang yang sama. Kita akan warnai olesi dengan coklat bagian bawahnya. Ini ujung-ujung dari kertas rotinya kita gunting dulu ya teman-teman untuk memudahkan ini masuk ke dalam loyang. Caranya seperti ini teman-teman, kita tutup dulu dengan loyang yang tadi, baru kita angkat dan kita balik. Selanjutnya kita ratakan pelan-pelan ya teman-teman. Nah ini terus kertas rotinya kita angkat. Kita akan lelehkan coklat putih dengan berat yang sama 250 gram dengan cara yang sama. Lalu kita akan tuangkan ke sini dan kita akan ratakan juga dengan cara yang sama. Untuk hiasannya kalian bisa hias ini dengan sprinkles, atau kalian bisa hias juga dengan warna-warna ya teman-teman. Kalau untuk yang berwarna kalian perlu pewarna oil base teman-teman, pewarna yang mengandung minyak. Ini juga sama teman-teman, kita diamkan dulu sampai dia mengering seperti ini. Dan caranya juga sama, kalau dia nggak mau kering kalian bisa masukin kulkas 5 menit intervalnya. Dan untuk pinggir-pinggirannya ini yang ada sisa-sisa coklat yang nempel dari kertas roti, kita bisa ratakan dengan pisau. Selanjutnya coklat ini tinggal kalian potong-potong sesuai dengan selera kalian, sesuai dengan toples yang ingin kalian gunakan.
Coklat kacang ini bisa kalian tata di dalam toples, bisa juga kalian plastikin satu-satu ya teman-teman. Cookies ini kalian harus bikin. Ini enak banget, bikinnya nggak pakai repot dan modalnya juga nggak mahal. Dan ini juga tahan lama teman-teman. Tapi ini kalau di rumah saya sih nggak tahan lama teman-teman, karena baru bikin aja besoknya udah langsung habis. Sampai di sini dulu videonya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton hingga selesai. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye.